Makanya kalau kita ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak menolong agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dakwah, itu menolong agama Allah. Karena yang namanya dakwah ini ciri khas umat akhir zaman. Inilah bedanya umat akhir zaman dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu tugasnya cuma ibadah saja, nggak ada perintah dakwah. Kenapa? Yang dakwah nabinya saja. Dan kalau mau dakwah harus jadi nabi dulu. Contohnya siapa? Nabi Harun. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan dakwah oleh Allah kepada Fir'aun karena Nabi Musa ini bicaranya kan cedal. Nabi Musa nggak fasih ngomong. Lalu Nabi Musa mohon kepada Allah agar diberikan teman. Makanya pada saat itu Allah pilih Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa alaihissalam, dan Harun ini nemani dakwah Nabi Musa, diangkat dulu menjadi nabi. Makanya datang kepada Fir'aun, yang ngomong ini bukan Nabi Musa, tapi yang ngomong ini adalah Nabi Harun. Kenapa? Nabi Harun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu keluasan dan kepandaian dalam bicara, sedangkan Nabi Musa alaihissalam bicaranya ini adalah cedal. Kenapa cedal? Karena dulu Nabi Musa ini pernah nelan api, Pak. Makanya Fir'aun kan udah curiga melulu. Ini udah tahu Fir'aun ini anak yang menghancurkan saya nanti. Tapi masih ditentang terus oleh istrinya. Bahkan sampai akhirnya, kalau bahasa kita bang, coba dah kalau anak ini udah ngerti, ini kasih kue dan api, kira-kira mana yang dipilih? Gak taunya bara api yang dipilih Nabi Musa, dimakan bara api. Akhirnya Nabi Musa ini suaranya menjadi cedal. Nah. Makanya yang ngomong kepada Fir'aun ini adalah Nabi Harun. Ya. Jadi menolong agama Allah akan Allah tolong. Makanya Pak, kalau kita ingin mengharapkan pertolongan Allah, kita perbanyak dakwah. Dakwah itu bukan ceramah, Pak. Dakwah itu nggak harus di panggung, nggak. Kalau dakwah nunggu di panggung, iya kalau ada yang ngundang, kalau nggak. Lah terus bagaimana dengan orang-orang awam yang dia bicaranya kurang lancar, ilmunya kurang, lalu bagaimana dakwah? Kalau dakwah nunggu ada yang ngundang, dakwah ini langsung ngajak, datang kepada saudaranya, silaturahmi, bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bicara bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memelihara adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, dunia sementara, akhirat selamanya. Terus bicara pentingnya sholat berjamaah, pentingnya memakmurkan masjid, pentingnya duduk majelis taklim. Itu sudah bentuk daripada dakwah. Dan setelah kita dakwah, kita mendatangi daripada umat, maka setelah itu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti janji Allah Subhanahu wa taala akan ditunaikan. Kenapa? Intan surullah yang surkum. Bantu agama Allah, nanti Allah akan bantu semua keperluan kita. Akan Allah bantu hajat-hajat kita. Tapi di saat kita tidak mau bantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan-jangan kita minta tolong kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mau menolong kita. Kan? Wa yastaghfiruna fala yughfaru lakum. Mereka minta ampun kepada Allah, tapi Allah enggak mengampuni juga. Lah kenapa ini terjadi semuanya? Itu tadi, karena meninggalkan daripada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan daripada dakwah, ya. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya kalau umat Islam ini sudah enggak dakwah, sudah enggak mau saling ajak mengajak, enggak mau saling ingat mengingatkan, enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang akan diterima yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang zalim.
Sehingga pemimpin yang zalim ini kepada orang yang tua nggak menghargain, yang muda nggak sayang. Sehingga kebijakannya ini nggak ada yang pro rakyat. Ini pemimpin zalim nih. Ya. Pokoknya bagaimana dirinya, kelompoknya, keluarganya, itu yang diurusin. Jadi pemimpin zalim ini kebalikan daripada pemimpin adil. Kalau pemimpin adil ini yang diutamakan adalah rakyatnya. Contoh Umar bin Khattab. Jadi selagi rakyatnya ini masih belum kenyang, Umar bin Khattab kagak mau kenyang. Kalau ada umatnya rakyatnya kelaparan, dia harus lapar duluan. Dia lebih mementingkan rakyatnya, lebih mementingkan orang lain daripada diri, kelompok dan keluarganya. Ini ciri-ciri pemimpin yang adil. Tapi kalau pemimpin yang zalim, kebalikan daripada itu. Orang lain biarkan mati, yang penting saya, kelompok saya dan keluarga saya dalam keadaan senang. Itu pemimpin yang zalim seperti itu suatu saat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila umat Islam ini sudah tidak mau berdakwah, tidak mau saling ingat mengingatkan, ya. Sehingga pemimpin tadi itu kejam. Pada yang tua kejam, pada yang muda dia nggak sayang. Dan orang-orang baik yang berdoa nggak dikabulkan doanya oleh Allah. Coba bayangkan. Ini orang-orang ahli zikir, orang-orang ahli puasa, orang-orang ahli tahajud, doa kepada Allah nggak dikabulkan doanya. Nggak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan nggak ditolong, minta ampun nggak diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan meninggalkan daripada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, atau dakwah saling ingat mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya memang Pak, ya lo yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini berat. Dakwah ini berat. Ya. Jadi penuh tantangan. Tapi kalau ibadah ini semua orang senang. Makanya dulu Rasulullah SAW sebelum dakwah semua orang senang. Muhammad Al-Amin, ya. Muhammad orang yang paling dipercaya, yang paling jujur. Pokoknya Rasul ngomong apa percaya semua orang. Bahkan tembok ini putih, Rasul mengatakan hitam, percaya itu orang. Saking dianggap jujurnya Nabi nih. Pokoknya kalau ada pertanyaan, Nabi lah yang nengahin. Orang yang paling jujur dan paling dapat dipercaya. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi belum dakwah. Nabi khalwat, banyak berzikir menyendiri di gua, bermunajat kepada Allah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang senang. Makanya Pak, kalau ada orang ahli ibadah semua orang senang Pak. Apalagi ada anak muda ahli ibadah, ahli ke masjid berjamaah 5 waktu, baca Qur'annya mantap, taklimnya senang. Maka semua orang senang. Ya. Bahkan bisa berebut untuk dijadikan menantu. Senang. Karena ibadah. Lah tapi kalau sudah dakwah, sudah ngajak-ngajak, ya, ngajak ke masjid, ngajak taklim, bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang akhirat. Lah, maka pada saat itu sudah mulai berbagai macam tantangan, hambatan, rintangan akan ada. Makanya Rasulullah SAW di saat beliau dakwah turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, maka dari situ sudah berbagai macam celaan, berbagai macam hinaan, macam-macam sudah mulai datang. Yang dulu dipanggil Al-Amin menjadinya Al-Kazzab, Al-Majnun gila, As-Sahir orang tukang sihir. Kenapa? Karena Nabi dakwah. Nah, dakwah ini termasuk salah satu amalan yang paling tidak disukai oleh setan. Tapi kalau cuman orang ahli ibadah, memang setan goda, ya. Cuman setan agak tenang. Asal ahli ibadah nggak dakwah.
Kenapa? Misalnya satu kampung, Pak, ada 100 orang ahli tahajud. 100 orang ini sebelum adzan berkumandang sudah di masjid. Baca Qur'annya mantap. 3 hari sekali hatam. Zikirnya kuat semalaman. Tapi kalau 100 orang ini nggak dakwah, setan mah nggak pusing. Kenapa? Karena meninggal 1 tinggal 99. 90 meninggal tinggal 10. Meninggal 9 tinggal 1. 1 meninggal habis. Yang dulunya tempat atau kampung orang-orang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah meninggal orang-orang yang taat ini akan berubah menjadi kampung yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak ada yang terusin? Tapi kalau dengan dakwah, saudara, setan ini pusing, setan. Makanya pernah suatu ketika iblis ini bertemu Rasulullah SAW saat ditanya, siapa pertama kali yang kau benci, wahai iblis? Maka kata iblis, anta ya Muhammad, kau Muhammad. Jadi musuh pertama kali iblis Nabi Muhammad yang paling dibenci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini dakwah. Dakwah ini bikin perubahan. Contohnya apa? Contohnya pada saat itu kafir Quraisy. Ini jahiliyah. Udah gak nyembah Allah. Di sekitar Ka'bah banyak patung-patung berhala-berhala. Udah istilahnya orang pada saat itu sudah melebihi daripada binatang kelakuannya. Nabi dakwah sendirian. Nabi dakwah sendirian, bergerak sendirian, yang akhirnya merubah menjadi kampung-kampung atau bahkan seluruh dunia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya terjadi karena ada gerakan dakwah. Karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Makanya sekarang banyak, Pak, dulu di suatu kampung daerah santri. Semuanya orang-orang bisa baca kitab. Semuanya ahli taat, cuman gak ada dakwah, masing-masing saja. Habis ke masjid pulang, gak ada tegur sapa, gak ada ngobrol gimana kemakmuran masjid. Mungkin kumpulnya kalau lagi ada acara maulid baru kumpul, acara Isra Mi'raj baru kumpul, mau Ramadan baru kumpul. Tiap hari gak ada bahas gimana supaya anak muda masuk masjid, gimana supaya masjid kita makmur, gimana supaya orang-orang kampung ini taat kepada Allah. Nggak ada mikirin seperti itu. Maka wajar semakin hari masjid ini semakin ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Kenapa terjadi yang semacam itu? Karena kita sebagai orang Islam tidak mau dakwah.